Cek. Semoga audionya sudah lebih baik. Kembali di Refleksi Baca Tulis episode 3. Jadi jika boleh sedikit berkonteks, di episode 1 kita sedikit mengintip bagaimana kecintaan Bung Hatta terhadap buku yang akhirnya berkaitan dengan membaca dan menulisnya. Di episode kedua kita coba mengenal Bertrand Russell yang sudah sejak dari kecil amat sangat dekat dengan buku berkat bantuan kakeknya yang seorang Perdana Menteri Inggris. Refleksi baca tulis ketiga ini, kita akan sedikit lebih dalam kepada Host Cokro Aminoto, sosok yang kemudian mendapat julukan gurunya para pendiri bangsa. Tentang pribadinya, Host Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus tahun 1882. Ia merupakan seseorang yang istilahnya keturunan dari priai dan juga bergaris ke ulama. Pasalnya, kakek buyutnya adalah Kiai Bagus Kesan Besari yang merupakan kiai atau ulama terkemuka pada saat itu. Ayahnya bernama Raden Mas Cokro Miseno. Ia merupakan Wedana distrik Leco di Madiun, dan kakeknya bernama Raden Mas Adipati Cokro Negoro yang merupakan Bupati Ponorogo. Host Cokro Aminoto mengenyam pendidikan di Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren atau OSVIA di Magelang dan lulus pada 1902. Setelah itu ia menjadi juru tulis di Ngawi, Jawa Timur sampai 1905. Selesai menjadi juru tulis, Host Cokro Aminoto coba masuk ke dalam struktur pemerintahan atau berprofesi sebagai abdi negara, pegawai negeri pada saat itu. Namun umur pengabdiannya sebagai pegawai negeri pada saat itu tidaklah terlalu lama, yakni hanya memakan waktu 3 tahun saja. Alasan kenapa Host Cokro tidak ingin berlama-lama menjadi pegawai negeri pada saat itu ialah menurutnya, atau menurut Host Cokro Aminoto, ia tidak ingin terlalu rendah hati terhadap penjajah Belanda pada saat itu yang kemudian menguasai pemerintahan, dan sikap rendah hati, sikap sopan santun daripada abdi negara, daripada pegawai negeri kepada pemerintahan Belanda pada saat itu, Hindia Belanda pada saat itu merupakan hal yang lazim. Namun Host Cokro tidak ingin terus melakukan, sehingga ia melanjutkan kehidupannya dan berprofesi atau bekerja sebagai swasta. Saat sudah keluar dari pemerintahan atau sudah selesai berprofesi sebagai abdi negara, Host Cokro Aminoto bekerja sebagai swasta, dan untuk menambahkan penghasilannya, ia membuka kos-kosan di rumahnya. Menariknya, anak-anak kos-kosannya pada saat itu adalah yang kemudian disebut sebagai para pendiri bangsa juga, ialah Soekarno, Alimin, Musso, Kartosoewirjo, Semaun, dan Agus Salim pun pernah ke sana. Bagi gue pribadi, sosok Host Cokro Aminoto ini cukup menarik ya. Pasalnya beliau tidak hanya membuka kos-kosan di rumahnya, namun mempersilahkan para anak-anak kosannya itu atau orang yang menyewa rumahnya untuk berdiam diri di sana untuk kemudian berdiskusi dengannya, untuk kemudian mengikuti serta ketika Host Cokro Aminoto kedatangan tamu-tamu yang luar biasa dari berbagai daerah. Salah satu catatan khusus daripada kisah ini adalah bahwa secara khusus Soekarno belajar menulis dan berpidato dari Host Cokro Aminoto. Kemudian ia juga menjadi gila baca, menjadi seseorang yang gila baca berkat sering meminjam koleksi bukunya Host Cokro Aminoto. Jadi, kalau kita berbicara tentang filosofi ruang, agaknya apa yang diperlihatkan oleh Host Cokro Aminoto dengan para anak-anak kosannya ini adalah filosofi ruang yang sesungguhnya jadi masa itu. Kemudian sebelum lanjut kepada pembahasan terkait dengan konteks Host Cokro Aminoto dan kedekatannya dengan literasi, agaknya menarik untuk kita mengulik bagaimana buah pikirnya Host Cokro Aminoto secara singkat. Ya tadi ya, sejak di awal misalnya kita singgung bagaimana ia membuka kos-kosan untuk anak-anak yang bersekolah, itu juga yang menandakan bahwa Host Cokro Aminoto orang yang sangat-sangat fokus terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan. Selain itu, ada satu cerita misalnya ketika dia sudah di Surabaya, artinya sudah lepas dari pekerjaan sebagai pegawai negeri, Host Cokro ditawari oleh Haji Samanhudi yang pada saat itu merupakan pendiri dari Sarekat Dagang Islam. Setelahnya, Haji Samanhudi memberikan tonggak kepemimpinan selanjutnya kepada Host Cokro Aminoto yang kemudian nanti SDI atau Sarekat Dagang Islam itu berubah menjadi SI atau Sarekat Islam. Nah, terkait dengan pemikiran yang kemudian berkaitan dengan isu-isu sosial kemasyarakatan, salah satu yang paling banyak kita temui dalam catatan misalnya, Host Cokro Aminoto cukup fokus terhadap penyatuan pemikiran sosialisme dan Islam.
Sebab baginya, Islam dan sosialisme merupakan kutub yang dapat disatukan atau saling melengkapi. Namun, Hoscokro Aminoto sendiri menggarisbawahi bahwa sosialisme yang menurutnya itu atau sosialisme Islam itu menurutnya bukan yang bersumber dari Barat. Sebab kalau kita lihat ya misalnya sosialisme Barat itu kan sebuah reaksi daripada kaum proletar terhadap praktik-praktik eksploitatif daripada kaum berjulis misalnya. Nah, di poin sosialisme yang digaungkan oleh Hoscokro Aminoto merupakan apa yang ia nilai atau ia lihat yang sudah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mengacu kepada 3 komponen dasar, yakni kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Tapi kayaknya segitu aja ya intip-intip terkait dengan pemikirannya Hoscokro Aminoto, karena jika berbicara konteks dalam konten ini kita coba lihat bagaimana Hoscokro membaca dan menulis misal. Untuk kemudian jika penonton yang budiman ingin sekali mendalami tentang pemikirannya, mungkin bisa coba baca-baca bukunya beliau dan juga bisa melihat konten-konten yang sangat fokus terhadap pemikiran. Mungkin dari Pak Farudin Faiz sudah ada ya. Kemudian, Hoscokro Aminoto sangat produktif menulis. Bahkan sebelumnya bergabung dengan Sarekat Islam beberapa kali, Hoscokro Aminoto kerap mempublikasikan tulisan-tulisannya yang menggambarkan sikap dan pemikirannya. Nah, baru nih setelah beliau sudah berada di Sarekat Islam, beliau lebih sering menulis di Utusan Hindia, sebuah surat kabar yang dimiliki oleh Sarekat Islam pada saat itu. Dan berbicara karyanya juga cukup banyak ya. Misalnya ada apakah sosialisme itu, terus juga ada sosialisme berdasarkan Islam, terus yang cukup terkenal misalnya Islam dan sosialisme, dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian berbicara jalur perjuangan yang dipilih oleh Hoscokro Aminoto, yang salah satunya melalui Sarekat Islam itu, organisasi yang cukup besar pada saat itu. Hoscokro Aminoto sangat-sangat diperhitungkan peran dan tindak tanduknya oleh Belanda. Sampai pada puncaknya, Belanda memberikan julukan kepada Hoscokro Aminoto sebagai Ongek Ronde van Java atau Raja Jawa tanpa mahkota. Kemudian salah satu prinsip yang sangat dipegang teguh oleh Hoscokro Aminoto, dan ini tercatat di mana-mana ya. Dia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk bangsanya terbebas dari penjajahan. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Hoscokro ini agaknya membuat banyak orang terkesima ya, dan terinspirasi gitu bagaimana kemudian keteguhan hati beliau dan juga peranannya terhadap memajukan kesejahteraan melalui pendidikan, melalui kemandirian ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin ada satu referensi yang boleh juga penonton budiman tonton gitu ya, atau simak, adalah film Guru Bangsa Hoscokro Aminoto yang diperankan oleh Reza Rahardian. Itu juga bagus sebagai dokumentasi sejarah kita. Lalu terkait dengan kepergian Hoscokro yang kemudian cukup membekas bagi para orang terdekatnya, dan beliau itu kan meninggal 17 Desember pada tahun 1934, yang kira-kira menunjukkan bahwa beliau tidak dapat menjumpai kemerdekaan Republik Indonesia yang dicita-citakan. Sebelum ditutup, bagi gue sih ya, untuk melihat kisah singkat Hoscokro Aminoto ini, khususnya dalam konteks literasi baca dan tulis, kita bisa lihat daripada dirinya yang sangat berpegang teguh pada keyakinan bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan untuk membebaskan bangsa ini daripada penjajahan. Ya nampaknya itu tetap relevan hingga saat ini gitu, karena mungkin penjajahan itu kan tidak mesti berbentuk imperialisme atau kolonialisme yang datang dari luar kemudian menjajah negeri kita. Barangkali kita juga masih terjajah, who knows kan. Dan sebagai penutup untuk Hoscokro Aminoto, terima kasih banyak. Aku Umar Said Cokro Aminoto, seorang Muslim Bumi Putra, Ketua Perkumpulan Sarekat Islam, punya 2 juta anggota, perkumpulan terbesar di India Timur, paham akan hukum-hukum Tuhan.